turunkan. Kalau tidak, tapi PLN bikin kita emosi kembali ya. Jadi orang kalau lampu mati sekarang tidak takut karena gelap, takut karena panas. Tidak bisa tidur, AC kalau gimana, nyala gimana? Tidak bisa. Nah, saudara Tuhan, dalam bulan lingkungan pada saat ini kita kembali diingatkan tentang bagaimana hidup kita bersama dengan yang lain, baik ketika panas maupun ketika dingin, ketika kekeringan maupun juga ketika begitu banyak air yang kita temui. Bahkan mau bilang kalau panas sekali kita susah, tapi kalau terlalu banyak air juga kita susah. Nanti jalan-jalan mulai tak hari itu sudah mulai ada takut sedikit karena sewaktu-waktu longsor itu akan terjadi. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, ketika kita membaca Yesaya 47 ayat 1 sampai ayat 12, yang terbayang dalam diri saya ketika saya mempersiapkannya adalah bahwa kok seperti Taman Eden, taman yang diairi oleh pusat sungai dan pohon-pohon yang berbuah. Yerusalem digambarkan ada dalam situasi seperti ini. Ada air yang banyak, lalu di tepi-tepinya, di samping kanan kirinya ada pohon-pohon berbuah yang berbuah dengan banyak. Lalu juga ada banyak ikan-ikan, sehingga ikan-ikan itu juga ditangkap oleh orang banyak, sehingga daerah sekitar situ menjadi penjemuran ikan. Artinya pasti tukang itu dipakai untuk menangkap ikan. Tidak mungkin ada tukang kalau tidak ada ikan. Buat apa tukang? Ada satu suasana yang sulit, suasana seperti Taman Eden yang digambarkan oleh Yesaya terjadi bagi orang Israel. Dan juga saudara dikasih oleh Tuhan, kalau kita melihat bagaimana air dan tanah ini begitu hidup bersama-sama, kita mengingat atau diingatkan pada kisah penciptaan pada hari yang ketiga, di mana pada waktu itu Allah memisahkan air dan daratan dan juga tanah yang kemudian menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbeda. Yesaya mendapat penglihatan gambaran bagaimana Yerusalem yang dipulihkan akan menjadi tempat yang baik untuk manusia dan juga untuk semua yang ada bersama dengannya. Saudara oleh Tuhan, kita seolah-olah melihat sesuatu kebaikan yang Tuhan berikan kepada Israel. Kalau janji tempat yang penuh dengan susu dan madu, kita membayangkan bahwa ada begitu tempat yang sangat baik, yang tidak kekurangan air, yang tidak kekurangan tanaman, yang begitu baik, yang begitu sejuk suasananya. Tetapi saudara dikasih oleh Tuhan, apa yang digambarkan oleh Yesaya pada Yesaya pasal yang ke-47? Kalau kita membaca Yesaya mulai dari pasal yang pertama, maka 26 pasal, jadi pasal 1 sampai pasal yang ke-26, isinya bukan hal yang menunjukkan seolah-olah air dan tanaman dan segala sesuatu dapat dinikmati dengan baik. Pasal 1 sampai 26 justru penuh dengan gambaran-gambaran tentang hukuman-hukuman yang diberikan kepada orang Israel pada waktu itu. Bahkan pada pasal yang ke-10, lembaga kita memberi judul bahwa Allah meninggalkan Yerusalem. Allah meninggalkan bait suci. Kemuliaan Allah meninggalkan bait suci. Mengapa demikian
maka mereka juga terkena dampaknya dan mereka dibuang ke balik. Jadi saudara dikasih oleh Tuhan, dari apa yang mereka lakukan, mereka menerima konsekuensi dari sikap mereka yang berpaling dari Tuhan. Israel berpaling dari Tuhan, lalu mereka dihukum, dibuang ke Babel, lalu dalam masa-masa sengsara penuh penderitaan itu, mereka meminta Tuhan kembali, dan Tuhan yang penuh dengan kasih setia tidak mungkin bisa berpaling dari mereka, dan Tuhan menjanjikan pemulihan. Dan bacaan kita pada saat ini ada pada bagian Allah memulihkan Yerusalem. Jadi sudah dikasih Tuhan, pemulihan di Yerusalem bukan serta-merta sekedar hanya karena sebuah berkat yang mereka terima, tapi juga karena pertobatan yang mereka lakukan setelah mereka meninggalkan Tuhan, setelah mereka mengalami penghukuman, lalu mereka memperoleh pemulihan. Saudara dikasih oleh Tuhan, apakah kita mau memperoleh pemulihan melewati jalan-jalan yang terjal? Kalau kita dapat memperoleh pemulihan berkat Tuhan, kebaikan Tuhan, tanpa harus melewati penyangkalan terhadap Tuhan, tanpa harus melewati penghukuman Tuhan, mengapa kita harus memilih jalan yang susah dan terjal itu memperoleh berkat Tuhan? Mengapa tidak sejak awalnya kita hidup terus dalam penyertaan Tuhan, dalam kasih Tuhan, supaya perkenanan Allah itu terus ada pada kita, supaya apa yang disebut kebaikan seperti taman Eden ada pada kita terus-menerus. Karena kemudian seringkali kita tunggu kapan kita jatuh, kapan kita tidak berjaya, kapan kita ada dalam pergumulan yang berat, kapan kita ada dalam keputusasaan yang berat, lalu kita kembali kepada Tuhan dan Tuhan memberkati kita. Kalau memang bisa, tidak usah melewati jalan-jalan yang terjal, tidak usah berpaling dari Tuhan, tidak usah memberontak kepada Tuhan, tidak usah melawan Tuhan. Tentu jalan yang kita lewati akan terus juga ada dalam berkat. Bapak Mama Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Allah memberikan kepada orang, menggambarkan bahwa akan ada air dan tanah yang subur di Israel. Jadi mereka penampakan Nabi Yeskiel ini terjadi di Babel. Dia menggambarkan bagi orang Israel yang ada di Babel pada waktu itu bahwa di Yerusalem, di tempat di mana Allah hadir bagi kita pada waktu itu, Allah akan kembalikan kita ke sana. Allah akan menempatkan kita kembali ke sana dalam keadaan yang baik. Kita mengingat bahwa semua yang Tuhan jadikan, yang ada dan diberikan yang baik itu merupakan karya Tuhan yang dibuat dengan kasih dan setia. Pemberontakan umat Israel itulah yang membuat mereka hidup dalam pembuangan. Mereka hidup dalam penderitaan, di mana di sana hanya ada kesukaran, penderitaan, tekanan, keterbatasan, dan tentu tidak ada yang menegakkan seperti tanah dan air, seperti yang ada di Eden ketika manusia bergaul erat dengan Allah. Pengalaman saudara dikasih Tuhan, penglihatan tentang air dan tanah mau menggambarkan juga pemulihan ketika umat Israel kembali kepada Allah. Air keluar dari bait suci, air dari tempat yang dipahami sebagai tempat kehadiran Allah. Jadi air itu mengalir dari bait Allah, mengalir dari tempat di mana umat Israel menyadari bahwa di situlah kehadiran Tuhan yang mendatangkan kebaikan dan kehidupan, yang semakin lama semakin dalam, semakin besar dan semakin berdampak dalam. Airnya dalam tempat yang tidak jauh, hanya semata kaki,
selutut, sepinggang, dan tidak bisa lagi diseberangi. Air yang mengalir itu berdampak bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup yang lain. Ada tanaman-tanaman yang tumbuh di atas tanah, memberikan kebaikan bagi semua makhluk, bagi dirinya tanaman itu sendiri, dan juga bagi kita sebagai orang-orang yang menerima berkat. Ada banyak ikan juga. Mereka bisa ada di situ karena ada air. Air menjadi berkat bagi mereka. Dan kemudian kita juga mendapat berkat dari apa yang hidup di dalam air. Dan tentunya ada hewan-hewan yang lain yang juga akan datang untuk merasakan penyertaan dan berkat Tuhan dari tanah dan air yang Tuhan berikan. Pemahaman saudara yang dikasih Tuhan, tanah dan air menjadi bukti pemeliharaan Allah bagi umat Israel pada waktu itu, dan juga sampai pada saat ini pada kita. Kita hidup di antara tanah atau daratan dan air atau lautan. Terlebih lagi kita lebih dekat dengan pantai. Ada yang bilang dulu pantai itu masih jauh ke dalam sana. Aku tuh. Saya tanya karena saya tidak tahu. Saya baru 3 tahun. Jauh ke sana. Tapi semakin kesini dia semakin dekat. Jangan-jangan suatu hari kita harus pindah gereja juga. Tapi di pastor di luar sana ganti jadi gereja. Karena kalau semakin lama lautnya semakin, airnya semakin banyak, semakin besar, tidak mustahil bahwa daratan juga semakin kecil. Nah, sudah dikasih oleh Tuhan. Kalau kita mau menyadari bahwa apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan dan air adalah sesuatu yang juga harus kita pelihara. Karena apa yang terjadi pada mereka pasti berdampak kepada kita. Allah yang memberi tanah dan air itu juga perlu dikelola dengan baik. Jadi saudara dikasih Tuhan, kalau kita memuji Tuhan, pujilah karena Dia memberi tanah yang kita injak dan air yang juga memungkinkan kita hidup untuk minumkah atau melaluinya kita mendapat makanan. Kita tidak dapat makanan, sayur kita tidak dapat kalau tidak disiram dengan air. Kita tidak makan daging babi kalau mereka tidak dikasih minum dan tidak dikasih mandi dengan air. Kita patut mensyukuri bahwa Tuhan memberikan tanah yang kita injak. Jadi kalau tanahnya tidak ada, tidak mungkin kita melayang. Yang bisa melayang-layang di atas air hanya Tuhan sendiri. Kita pasti tenggelam. Jadi kalau rasa sudah jadi Tuhan, boleh atau bisa melayang di atas air. Saudara kasih Tuhan, tanpa tanah dan air tidak ada kehidupan juga bagi kita. Dan saudara, ketika kita melihat sekeliling kita, apakah kita melihat Eden atau kita melihat yang di luar pagar taman Eden? Apakah ada air-air yang mengalir yang memberi kehidupan? Apakah ada pohon-pohon buah-buahan? Adakah keteduhan? Adakah hewan-hewan yang ada di sekitar kita? Atau hanya ada kebersamaan yang ada di sekitar kita? Dan kita merasa sepertinya ini tidak di Eden, mungkin di luar taman Eden. Bapak mau saudara kasih Tuhan, dalam situasi seperti ini, apakah ini ada hukuman Allah bagi kita? Apakah karena kita meninggalkan dan tidak memperhatikan kehendak Allah, sehingga kita begitu merasakan panas yang luar biasa, kekeringan yang luar biasa, dan juga tanah yang tidak menjadi subur? Kita yang salah atau bagaimana? Saudara kasih Tuhan, bisa jadi iya. Tidak ada hukuman Allah bagi kita yang membuat kita harus
juga tidak. Karena Tuhan juga memberi kesempatan kepada kita untuk melakukan yang baik, mengelola dengan baik apa yang Tuhan berikan pada saat ini. Saudara dikasih oleh Tuhan, kalau kita mengatakan bahwa tanah kita ini kering, tanah kita ini tandus, tidak ada air, saudara dikasih oleh Tuhan, masih syukur, masih ada sesuatu yang bisa tumbuh di tanah kita ini kalau kita memeliharanya. Sebenarnya dibandingkan dengan orang-orang di Timur Tengah, bahkan di Israel pada saat ini yang ada hanya pasir saja, apa yang sesungguhnya bisa tumbuh di atas pasir ini? Tidak ada sebenarnya. Tetapi bagaimana Israel pada hari ini dapat dikatakan menjadi eksportir buah-buahan terbesar dua atau ketiga untuk seluruh dunia. Mengekspor buah-buahan ke seluruh dunia yang terbesar kedua atau tanahnya pasir. Seharusnya tanah kita jauh lebih subur, lebih baik daripada mereka. Tetapi mereka bisa menjadi eksportir. Kita mau makan buah mangga, salah mesti lihat pohon mangga orang bumi. Kita tidak sana, kita lebih enak lihat sebelah kanan kiri atau yang tidak ada orang bumi. Karena kita pikir tidak bisa sana. Mengapa? Orang lain bisa kok, kita juga bisa. Karena dikasih Tuhan, ada banyak orang yang mengupayakan menghadirkan Eden di setiap lingkungan mereka. Ada satu keluarga di Jawa yang membeli tanah sampai kemudian berhektar-hektar hanya untuk ditanami tanaman untuk menjadi hutan kembali. Bahkan di Israel juga, tanah yang besar dan tandus itu mereka tanami tanaman dan supaya menjadi hutan. Dan setelah menjadi hutan, muncullah di sana mata air. Muncullah di sana hewan-hewan, burung-burung, hewan-hewan yang lain yang hidup menjadi bagian dari hutan yang baru. Hutan yang mendatangkan kebaikan, yang diciptakan, yang dibuat, dikondisikan untuk menjadi baik, untuk kembali menjadi kebaikan manusia. Dan dari kasih oleh Tuhan, sebenarnya kita dapat mengatakan bahwa kita mampu juga melakukan, mengelola tanah, mengelola air dengan baik. Jangan kita hanya mengelola untuk kepentingan diri kita sendiri, hanya untuk mandi, pakaian, air, mandi, pakaian, minum juga kita sudah beli air galon yang tidak lemas lagi. Kita pasti mandi ke gereja, datang dengan mandi dulu, tapi ketika kita keluar kita pun tanaman di got sudah layu semua, bahkan sudah mati. Kalau saja mereka bisa bergerak mengalir, dia sudah pergi ke kamar mandi dan minta air dari itu. Jadi kalau pulang dari sini lihat itu kita pun potong tanaman, ada minum pohon. Kebaikan akan kita terima ketika kita memberi. Bukan hanya sekedar memberi kepada sesama kita manusia, tetapi memberi juga kepada makhluk hidup yang lain. Maka mereka juga akan mendatangkan kebaikan. Karena air dan tanah merupakan bagian berkat Tuhan bagi seluruh kita dan pasti akan berdampak baik bagi seluruh kehidupan. Siapa yang memelihara kehidupan, ia akan mendapat kehidupan. Siapa yang memelihara air dan tanah, ia juga yang akan mendapat berkat dari tanah dan air yang dipelihara itu. Terjadi kasih Tuhan, Tuhan Yesus pernah mengatakan, yang percaya kepadanya, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air yang bersumber dari Kristus. Mari kita bersama-sama menyadari bahwa kita diberi tanggung jawab untuk memelihara semua yang ada. Karena Kristus menjadi sumber kehidupan yang akan